Perang di Ukraina baru saja memasuki medan tempur yang paling menentukan, keuangan energi. Amerika Serikat, melalui pemerintahan Presiden Donald Trump, baru saja menjatuhkan sanksi paling signifikan sejak konflik dimulai, menargetkan dua raksasa minyak utama Rusia, Rosneft dan Lukoil, dua perusahaan yang menyumbang hampir setengah dari ekspor minyak mentah Moskow. Sanksi ini bertujuan memutus aliran pendapatan vital yang mendanai mesin perang Kremlin. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi keras, mengatakan Rusia tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS, namun pada saat yang sama, ia mengakui potensi kerugian ekonomi. Yang paling mengejutkan, Tiongkok dan India, dua pelanggan terbesar Rusia, menunjukkan tanda-tanda awal menangguhkan impor sebagai respons langsung terhadap sanksi AS ini. Apakah ini titik balik dalam perang energi? Bagaimana Tiongkok bereaksi terhadap sanksi UE? Dan mungkinkah armada bayangan Rusia gagal menyelamatkan ekonomi mereka kali ini? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah serangan finansial terbaru Washington. Sanksi Barrage, menyasar jantung ekonomi Rusia. Sanksi baru AS ini ditujukan untuk memotong urat nadi ekonomi Rusia. Target utama, Rosneft dan Lukoil, serta hampir 3 lusin anak perusahaan mereka. Mekanisme sanksi. Sanksi ini melarang negara dan perusahaan asing berbisnis dengan produsen minyak tersebut dan, yang paling penting, memutus akses mereka dari sebagian besar sistem keuangan internasional. Ini adalah tindakan keras yang bertujuan menekan Putin untuk kembali ke meja perundingan. Washington berharap sanksi ini, yang langsung menyebabkan kenaikan harga minyak global sebesar 5%, akan menghantam jalur kehidupan ekonomi Kremlin. Sementara itu, Uni Eropa menambah tekanan dengan menyetujui larangan bertahap impor gas alam cair, LNG, Rusia dan memperluas daftar sanksi mereka ke kilang minyak Tiongkok yang diduga terlibat. Kepatuhan Asia, India dan Tiongkok balik badan. Dampak paling dramatis dari sanksi AS terlihat di Asia. Tiongkok dan India, yang merupakan dua pelanggan energi terbesar Rusia dan sejauh ini menepis tekanan Barat, kini menunjukkan tanda-tanda awal kepatuhan. India, Reliance Industries, pembeli minyak swasta terbesar di India, mengisyaratkan akan mengurangi atau menghentikan sementara pembelian, memastikan mereka selaras dengan pedoman AS. Tiongkok, perusahaan minyak milik negara Tiongkok juga telah menangguhkan pembelian minyak mentah yang diangkut melalui laut karena khawatir melanggar sanksi Washington. Bagi kedua negara ini, kepatuhan terhadap sanksi AS adalah pertaruhan yang menyakitkan. Itu berarti melepaskan akses ke minyak mentah Rusia dengan harga murah yang telah membantu melindungi ekonomi mereka dari kenaikan biaya energi global. Namun, bagi sebagian besar perusahaan, risiko terputus dari sistem keuangan Barat yang lebih luas jauh lebih besar daripada manfaat berbisnis dengan Rusia. Respon Putin dan retorika, tindakan perang. Reaksi dari Moskow beragam. Vladimir Putin bersikeras bahwa upaya menekan Rusia sia-sia, tidak ada negara yang menghargai dirinya sendiri yang akan melakukan apapun di bawah tekanan, katanya. Namun, ia secara tidak langsung mengakui efektivitas sanksi ini, memperingatkan bahwa beberapa kerugian ekonomi memang diperkirakan akan terjadi. Di sisi lain, pejabat Rusia lainnya melontarkan nada yang jauh lebih tajam. Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia, menyebut tindakan Trump sebagai tindakan perang. Ia menulis di media sosial bahwa AS telah memulai jalur perang melawan Rusia. Perbedaan nada ini mencerminkan dilema Moskow, secara publik menolak tekanan, tetapi secara internal menghadapi kerusakan ekonomi yang nyata. Putin bahkan menyarankan Trump harus memikirkan untuk siapa pemerintahannya bekerja, karena sanksi ini akan menaikkan harga energi global, merugikan konsumen AS. Sanksi baru ini menghadirkan tantangan terbesar bagi Rusia sejak invasi. Mereka sekarang harus berpacu dengan waktu sebelum pembatasan berlaku sepenuhnya. Ahli energi Rusia memprediksi skema penjualan baru akan muncul, tetapi itu akan melibatkan rantai perantara yang lebih panjang, meningkatkan biaya logistik, dan memaksa perusahaan Rusia untuk bergantung lebih berat pada armada bayangan, jaringan kapal-kapal tua yang berlayar dengan bendera tidak jelas. Namun, jangkauan sanksi AS sangat luas, dan risiko sanksi sekunder terhadap pembeli Tiongkok dan India jauh lebih serius daripada sanksi sebelumnya. Jika Tiongkok dan India benar-benar menghentikan pembelian, sektor minyak dan gas yang menyumbang 1/5 dari PDB Rusia akan menerima pukulan telak.